إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, amma ba'du. Hadirin sekalian, jamaah salat Isya dan juga jamaah salat tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita telah memasuki malam ke-10 daripada bulan suci Ramadan yang mulia ini, 1444 Hijriah. Artinya kita telah melewati sepertiga pertama, di mana disebutkan bahwa Ramadan itu awwaluhu rahmah. Sepertiga daripada Ramadan itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, dan yang kedua, sepertiga kedua adalah maghfirah, yaitu pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan yang terakhir adalah pembebasan daripada api neraka. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sejatinya yang mengisi adalah rektor, dan mudah-mudahan juga yang menggantikan beliau ke depannya juga bisa menjadi rektor juga. Amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan terbesar daripada ibadah puasa sebagaimana yang sering kita dengar adalah yaitu terwujudnya takwa di dalam kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mengapa harus terwujud takwa dengan ibadah puasa? Karena memang takwa adalah peringkat yang paling tinggi, bahkan yang paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada derajat yang lebih terhormat di sisi Allah daripada orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang terhormat di sisi Allah bukan yang pecinya baru, bukan. Pecinya baru, bukan. Bukan yang bajunya baru, bukan. Bukan yang kendaraannya paling mahal, bukan. Bukan yang bajunya puluhan juta. Bukan juga jamnya yang ratusan juta. Namun yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karenanya dengan puasa inilah ya, mudah-mudahan kita bisa menggapai derajat orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian, disebutkan bahwa para ahli tafsir menyebutkan bahwa minimal ada 7 makna daripada kalimat takwa. Ada 7 makna daripada kalimat takwa. Yang pertama adalah tauhid. Jadi kalau kalimat takwa disebutkan, artinya adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Fath ayat 26, wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Nah, para ahli tafsir menyebutkan kalimat takwa di sini adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tawakal. Jadi kalau kalimat takwa disebutkan, salah satu maknanya adalah tawakal kepada Allah.
Makanya Allah menyebutkan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maksudnya adalah tawakal kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun uang kita, kalau kita tidak tawakal kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, maka percuma. Ya. Jadi tidak ada artinya di sisi Allah kepintaran kita, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala kekayaan kita, tidak ada artinya di depan Allah Subhanahu wa taala kegantengan kita, kecantikan kita. Namun bekal yang paling baik di sisi Allah adalah tawakal kepada Allah. Yang ketiga adalah ikhlas. Ketika disebutkan kalimat takwa, artinya ikhlas kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal daripada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah taubat. Takwa bermakna taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan bahwa walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Seandainya ahli kitab Yahudi dan Nasrani beriman dan bertakwa, maksudnya adalah bertaubat kepada Allah daripada kesombongan hati mereka, tidak mau menerima Nabi kita Muhammad SAW dan juga tidak mau menerima Al-Quran sebagai kitab penutup daripada kitab-kitab terdahulu, lakaffarna anhum sayyi'atihim. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian juga takwa bermakna khasyah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian bertakwa. Maknanya adalah hendaklah kalian takut kepada Allah. Kemudian selanjutnya adalah ibadah yang keenam. Ketika disebutkan kalimat takwa, maksudnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemberi rezeki kita, dan juga pengatur semua urusan kita di dalam kehidupan kita ini. Kemudian yang terakhir adalah takwa berarti adalah tarkul maksiyah, yaitu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Datangilah rumah-rumah kalian dari pintu-pintunya, jangan lewat belakang. Maka sunnahnya kalau kita balik dari safar malam-malam, tidak boleh langsung masuk rumah tiba-tiba, ya. Walaupun ini konteks hukumnya berbeda, ya, tapi di antara adab-adab kita masuk rumah, kita balik ke rumah kita malam hari, tidak boleh langsung jedak masuk, tapi kita salam pelan-pelan, biar tidak dikira maling, biar tidak dikira perampok atau orang-orang yang menginginkan sesuatu yang jahat terhadap penduduk rumah tersebut. Oleh karenanya kalau kita simpulkan jemaah sekalian, hasil daripada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya di bulan suci Ramadan ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini, dan juga beribadah, dan juga saatnya kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 7 makna daripada kalimat takwa ini kita wujudkan di dalam kehidupan kita, maka kita termasuklah orang-orang yang berhasil menjalankan ibadah puasa, ibadah saum, yaitu menahan diri dari lapar, dari makan, minum, dan juga berjima, dan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalimat yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, khususnya kepada al-faqir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما